Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai vektor di R2, yaitu adalah tentang operasi pada vektor dan penyajian standar dari vektor di R2. Oke, kita langsung saja. Operasi vektor yang pertama adalah tentang penjumlahan vektor. Nah, secara geometri dapat dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama adalah metode segitiga. Nah, misal kita akan mencari penjumlahan dari vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, misalkan ini ada vektor A, kemudian ini ada vektor B. Dengan titik awal vektor A di sini, kemudian ujungnya di sini, kemudian vektor B awalnya di sini dan ujungnya di sini ya. Kemudian langkah yang pertama adalah kita tempatkan titik awal vektor B pada titik ujung vektor A. Jadi di sini kita pindahkan vektor B-nya itu menjadi titik awal vektor B-nya itu pada titik ujung vektor A ya. Kemudian selanjutnya hubungkan titik awal vektor A dengan titik ujung vektor B. Nah, dari vektor yang tadi sudah dipindahkan seperti ini, ya, kita akan hubungkan titik awal vektor A ke titik ujung atau akhir vektor B. Nah, vektor yang berwarna merah ini adalah vektor A ditambah dengan vektor B, atau biasa kita sebut dengan resultan dari vektor A ditambah dengan vektor B. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode jajar genjang. Nah, misalkan kita akan mencari penjumlahan vektor A dan vektor B lagi. Ya, di sini ada vektor A dan vektor B. Kemudian langkah yang pertama adalah tempatkan titik awal vektor B pada titik awal vektor A. Kalau tadi kan sebelumnya titik awal vektor B ke titik ujung vektor A kan. Nah, kalau ini titik awal vektor B ke titik awal vektor A. Ya, jadi di sini ada vektor A. Nah, kemudian vektor B-nya kita akan pindahkan. Nah, seperti ini. Jadi titik awal bertemu dengan titik awalnya. Oke, selanjutnya adalah dari ujung vektor A, lukis garis yang sama dan sejajar dengan vektor B. Ya, kita lihat di sini ada kemudian selanjutnya dari ujung vektor B, lukis garis yang sama dan sejajar dengan vektor A. Nah, berarti di sini kan tadi ada vektor A, kemudian vektor B seperti ini. Nah, yang pertama adalah dari ujung vektor A, dari sini ya, kita akan lukis garis yang sama dan sejajar dengan vektor B. Nah, berarti seperti ini. Ini adalah garis yang sama dan sejajar dengan vektor B. Kemudian selanjutnya, dari ujung vektor B di sini berarti kita akan lukis garis yang sama dan sejajar dengan vektor A. Berarti seperti ini. Nah, ini adalah garis yang sejajar dan sama dengan vektor A. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah diagonal dari jajar genjang ini merupakan vektor A ditambah dengan vektor B. Jadi vektor yang berwarna merah ini kan diagonal dari jajar genjangnya ya. Ini adalah vektor dari penjumlahan vektor A ditambah dengan vektor B. Atau biasa juga kita sebut dengan resultan vektor A ditambah dengan vektor B. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode poligon. Nah, ini metode poligon ini biasa digunakan untuk menjumlahkan lebih dari vektor A. Dari dua vektor ya. Nah, kemudian metode poligon ini adalah pengembangan dari metode segitiga. Ya, jadi dari metode yang pertama tadi. Nah, misal kita akan mencari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Nah, ini ada vektor A, kemudian ini ada vektor B, vektor C, dan vektor D ya. Nah, seperti tadi pada segitiga kita letakkan titik awal ke titik ujung kan. Nah, berarti di sini tempatkan titik awal vektor B pada titik ujung vektor A. Kemudian titik awal vektor C pada titik ujung vektor B. Titik awal vektor D pada titik ujung vektor C. Nah, berarti seperti ini ya. Berarti kita pindahkan kan B-nya seperti ini. Titik awal vektor B pada titik awal titik ujung vektor A. Kemudian titik awal vektor C pada titik ujung vektor B, kemudian titik awal vektor D pada titik ujung vektor C. Nah,
Selanjutnya dari metode segitiga tadi kita hubungkan titik awal vektor A ini ke titik akhir atau titik ujung vektor D ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang berwarna merah, vektor yang berwarna merah ini adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Oke, selanjutnya secara aljabar, maka penjumlahan dari vektor pada R2 atau dimensi 2 ini kita gunakan dengan cara menjumlahkan komponen-komponen yang seletak ya. Jadi di sini misalkan ada vektor A dengan komponen yang pertama A1, komponen kedua adalah A2, kemudian vektor B dengan komponen pertama B1, komponen kedua B2, maka penjumlahannya adalah kita tinggal jumlahkan komponen-komponen yang seletak. Berarti komponen pertama dari vektor A ditambahkan dengan komponen kedua pertama dari vektor B. A1 tambah B1, kemudian komponen keduanya adalah A2 ditambah B2. Atau dengan penulisan seperti ini, sama saja ya, kita tinggal jumlahkan A1 ditambah B1, kemudian A2 ditambah B2. Oke, ke contoh, diketahui vektor A 2 dan min 1 dan vektor B 7 dan 3, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan ya, berarti di sini kan vektor A ditambah dengan vektor B. Udah ya, tinggal kita jumlahkan, berarti A ditambah B 2 ditambah 7, kemudian min 1 ditambah 3 sama dengan berarti 9 dan 2 ya. Nah, ini adalah hasil penjumlahannya. Kemudian diketahui titik P min 2,3 dan Q 5,1 dan R adalah 4,6, maka vektor PQ ditambah vektor QR. Nah, perhatikan ya, ini adalah titik ya, bukan vektor. Nah, berarti kita akan cari dulu. Oke, cara yang pertama adalah kita cari dulu PQ itu kan sama dengan berarti langsung saja ya, berarti ingat ujung dikurang awal, berarti 5 dikurang min 2, berarti adalah 7 ya. Kemudian yang bawahnya, yang komponen keduanya berarti 1 dikurang 3, berarti adalah min 2. Kemudian QR ya, vektor QR berarti sama dengan ujung dikurang awal ya, berarti R dikurang Q. Berarti 4 dikurang 5, berarti min 1. Kemudian min 6 dikurang 1, berarti min 7. Nah, berarti penjumlahannya adalah PQ ditambah QR itu sama dengan, langsung saja ya, 7 ditambah dengan min 1 kan, berarti sama dengan 6. Kemudian min 2 ditambah dengan min 7, berarti min 9. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, cara kedua, jadi di sini kan PQ ditambah QR ya. Nah, kita tahu bahwa kalau PQ, vektor PQ ditambah vektor QR ya. Nah, berarti bisa kita otak-atik ya. Jadi di sini kan berarti PQ dikurang vektor PQ ditambah vektor QR. Berarti kan vektor PQ itu adalah XQ ya. XQ dikurang XP. Kemudian bawahnya adalah berarti YQ dikurang dengan YP. Nah, ditambah dengan berarti di sini ini vektor QR, berarti XR dikurang dengan XQ. Kemudian YR dikurang dengan YQ. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan berarti kan nanti XQ dikurang XP ditambah dengan XR dikurang XQ ya. Berarti kan di sini XQ saling menghabiskan. Ya. Kemudian YQ di sini juga akan saling menghabiskan kan. Nah, maka hasilnya apa? Min XP ditambah dengan XR. Kemudian
min YP ditambah dengan YR. Atau sama dengan XR dikurang XP, kemudian YR dikurang YP. Nah, ini kan berarti sama saja dengan vektor dari PR ya. Ini kan sama saja dengan vektor PR. Ya, nah sekarang coba kita akan, kalau misalnya ini sama dengan vektor PR. Ya, vektor PR kan itu berarti sama dengan, langsung saja berarti R dikurang Q ya. R dikurang P. 4 dikurang min 2 berarti sama dengan 6. Kemudian min 6 dikurang dengan 3 berarti min 9. Sama ya hasilnya ya. Sama hasilnya. Nah, jadi kalau misalnya ada penjumlahan dari vektor, kemudian titik ujung yang pertama ditambahkan dengan yang titik awal yang vektor kedua ini sama. Nah, berarti langsung saja berarti sama dengan vektor dari titik awal ini vektor dari titik awalnya ini dan juga titik ujungnya adalah ini. Ya. Oke, kita akan lanjut. Sifat-sifat penjumlahan vektor. Nah, yang pertama adalah sifat komutatif. Nah, pada vektor ini berlaku sifat komutatif penjumlahan ya. Nah, jadi di sini kalau ada vektor A ditambah dengan vektor B, maka akan sama dengan vektor B ditambah dengan vektor A. Contohnya di sini adalah kalau ada vektor A ya, sama dengan 2, 3, kemudian vektor B ini sama dengan min 1 dan 4 ya. Maka kita akan tulis kalau misalnya vektor A ditambah dengan vektor B itu kan sama dengan 2 min 1 berarti 1, kemudian 3 plus 4 berarti 7 ya. Itu akan sama dengan vektor B ditambah vektor A sama dengan berarti B-nya dulu kan berarti min 1 tambah 2 sama aja 1, kemudian 4 ditambah 3 berarti sama dengan 7, sama saja ya, sama saja. Kemudian selanjutnya asosiatif. Nah, di sini penjumlahan dari vektor A ditambah dengan vektor B, kemudian baru dijumlahkan dengan vektor C, itu akan sama saja dengan vektor A ditambah dengan vektor B ditambah vektor C. Ya, jadi bisa kalian selesaikan yang ini dulu, baru jumlahkan dengan yang ini. Sama saja dengan kalian jumlahkan ini dulu, baru yang dijumlahkan dengan ini. Contoh ya. Oke, kalau misalnya kita tambahkan ada vektor C nih. Vektor C di sini kan berarti misalkan adalah 5 dan 1 ya. Kalau misalnya kita kerjakan dulu vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ya. Ini kan sama dengan vektor A ditambah vektor B ini ya, 1 dan 7, 1 dan 7 ditambah dengan vektor C-nya adalah 5, 1. Berarti sama dengan 6, 8. Seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya kita kerjakan dulu yang B plus C, ya vektor B ditambah vektor C. Nah, berarti di sini vektor A ditambah dengan vektor B ditambah vektor C. Nah, berarti di sini 2, 3 ditambah dengan, nah kita selesaikan dulu nih. Vektor B ditambah vektor C berarti min 1 ditambah 5 berarti 4. Ya, kemudian 4 ditambah 1 berarti kan 5 ya. Nah, sama saja ya, berarti ini dapat 6 dan 8. Oke, kemudian lanjut. Elemen identitasnya yaitu seperti kalian kalau misalkan menjumlahkan 2 ditambah 0. 2 ditambah 0. Nah, 0 ini ya, 0 ini adalah elemen identitas, disebut sebagai elemen identitas dari penjumlahan. Beda lagi ya dengan perkalian ya.
dari penjumlahan. Nah, maksudnya elemen identitas itu apa sih? 2 ditambah 0 itu akan sama dengan 2 kan, yaitu adalah sama dengan bilangan ini sendiri kan. Seperti misal min 5 ditambah 0. Nah, ini kan sama dengan min 5, yaitu menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan yang dijumlahkan dengan elemen identitas maka akan menjadi sama dengan elemen bilangan itu sendiri. Nah, maka karena dari sifat komutatif, maka kita bisa tulis vektor A ditambah vektor 0, ya. Kalian kan sudah belajar di video yang sebelumnya, ada tentang vektor 0, yaitu adalah vektor yang komponennya adalah, komponen pertamanya 0 dan komponen keduanya adalah 0. Kemudian panjangnya sama dengan 0 juga. Nah, sama dengan vektor 0 ditambah dengan vektor A. Jadi di sini karena akibat dari sifat komutatif ini ya. Oke, lanjut. Inverse penjumlahan. Inverse penjumlahan di sini vektor A ditambah dengan negatif vektor A itu sama dengan negatif vektor A ditambah vektor A sama dengan vektor 0. Jadi di sini yang namanya inverse itu jadi ketika kalian operasikan ya, kalau misalnya penjumlahan berarti kalian jumlahkan itu akan menghasilkan elemen identitas. Contohnya seperti kalau pada penjumlahan ya, 2 nih, inverse-nya kan adalah negatif 2 kan. Yang akan menghasilkan 0 sama dengan 0, yaitu adalah elemen identitas pada penjumlahan. Ini adalah aljabar biasa. Nah, kalau pada vektor ini, berarti vektor A ditambah dengan negatif vektor A sama dengan negatif vektor A. Nah, ini adalah akibat dari komutatif, sifat komutatif ya. Maka sama dengan negatif vektor A ditambah vektor A sama dengan vektor 0. Contoh ya, kita akan ambil, ini berarti contoh yang keempatnya. Vektor A dari sini ya, vektor A kan berarti sama dengan 2 dan 3 nih. Kemudian negatif dari vektor A berarti kan sama dengan negatif dari 2 dan 3 kan, atau sama dengan negatif 2 dan negatif 3. Nah, sekarang kita akan jumlahkan coba. Vektor A ditambah dengan negatif vektor A itu kan berarti sama dengan 2, 3 ditambah dengan negatif 2 dan negatif 3 sama dengan 0 dan 0 ya. Nah, ini adalah vektor 0 ya. Jadi inverse dari penjumlahan itu adalah ketika kalian operasikan, kalau dalam ini adalah penjumlahan berarti kalian jumlahkan, itu akan menghasilkan identitasnya. Elemen identitas yaitu adalah, kalau pada vektor berarti adalah vektor 0. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah pengurangan vektor. Nah, di sini pengurangan vektor bisa kita gunakan konsep penjumlahan vektor dengan vektor negatif atau inverse penjumlahan. Nah, ingat ya, inverse penjumlahan tadi adalah negatif dari vektornya ya, kalau penjumlahan. Nah, di sini secara geometri, misal kita akan mencari vektor A dikurang dengan vektor B, ya, maka kita bisa tulis juga dengan vektor A ditambah dengan vektor B kan. Vektor A ditambah dengan negatif vektor B. Nah, contoh di sini ada vektor A, kemudian di sini ada vektor B ya, kalian lihat awalnya A di sini, ujungnya di sini. Kemudian awalnya B di sini, ujungnya di sini ya. Nah, maka bisa kita cari negatif dari vektor B-nya kan, ingat kalau negatif dari vektor berarti arahnya berlawanan ya. Nah, misal di sini vektor A, nah maka vektor B itu negatif vektor B itu seperti ini, ya kan? Jadi dari awalnya di sini, ujungnya di sini menjadi awalnya di sini, ujungnya di sini. Jadi berlawanan arah, ya. Oke, selanjutnya kita akan gunakan metode segitiga. Nah, yang pertama adalah tentukan titik awal vektor negatif B pada titik ujung vektor A, ya. Kan tadi metode segitiga itu titik awalnya diletakkan di titik ujung, ya, maka akan menjadi seperti ini. Ini titik awal vektor B pada titik ujung vektor A ya.
Kemudian selanjutnya adalah kita hubungkan titik awal vektor A dengan titik ujung, di sini adalah titik ujung vektor negatif B. Ya, di sini adalah titik ujung vektor dari negatif B. Nah, berarti di sini kita sudah peroleh tadi yang negatif B-nya sudah kita pindahkan. Maka kita tarik titik awal dari A ke titik ujung dari negatif B. Ini negatif B ya, yang betul ya. Maka vektor yang berwarna merah ini adalah vektor negatif vektor A dikurang dengan vektor B. Nah, kemudian secara aljabar bisa kita tulis dengan cara mengurangkan komponen-komponen yang seletak. Nah, kalau tadi kan penjumlahan, kalian tinggal jumlahkan komponen yang seletak ya. Nah, untuk pengurangan berarti tinggal kalian kurangkan komponen yang seletak. Nah, di sini misal ada vektor A, kemudian ini ada vektor B ya, dengan komponen pertama dan keduanya, berarti tinggal kita kurangkan komponen pertamanya vektor A dengan vektor B, kemudian komponen kedua dari vektor A dikurangkan dengan komponen kedua dari vektor B. Nah, begitu juga dengan penulisan yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Jika vektor A dengan komponen pertama 3, komponen keduanya 6, B 7,1, dan C 4, negatif 5. Nah, sekarang berarti tinggal kita cari di sini vektor A dikurang dengan vektor B ditambah dengan vektor C, maka menjadi 3 ya. Jadi di sini 3 dikurang B kan, berarti dikurang dengan 7. Kemudian ditambah C, berarti ditambah dengan 4. Koma, nah ini untuk komponen pertamanya. Kemudian 6, ya, komponen kedua dari vektor A, dikurang dengan 1, kemudian ditambah dengan negatif 5. Ya. Sama dengan 3 dikurang 7, min 4 tambah 4, 0 ya. Kemudian 6 dikurang 1, 5 ditambah negatif 5, berarti 0 juga. Nah, ini adalah vektor apa? Ingat, ini adalah vektor 0. Bisa kita tulis hasilnya sama dengan vektor 0. Ya. Oke, selanjutnya. Pada jajar genjang ABCD diketahui vektor posisi A sama dengan 2,-2, kemudian vektor posisi C min 4,3, vektor posisi D 1,2, maka koordinat titik D adalah, nah ingat ya, vektor posisi. Di video yang sebelumnya sudah dibahas juga tentang vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik awalnya awalnya adalah pusat Kartesius ya, atau bisa kita tulis dengan titik 0,0. Titik O biasanya dilambangkan dengan titik O, yaitu adalah dengan koordinat adalah 0,0 ya. Nah, sekarang kita akan gambar dulu di sini supaya lebih memudahkan. Nah, misal ada vektor posisi A, berarti kan di sini adalah vektor posisi A itu adalah vektor yang awalnya dari titik 0,0 kemudian berujung pada titik, misalkan adalah titik A yang dengan koordinatnya adalah 2, min 2 kan. Nah, berarti di sini 2, min 2. Nah, kita misalkan ini adalah titik A ya. Kemudian selanjutnya vektor posisi min 4, C yaitu adalah min 4,3, berarti di sini ada min 4,3, berarti di sini. Nah, kemudian ada vektor posisi D dengan komponen pertamanya 1,2,
Berarti di sini ini tadi C ya. Kemudian ini adalah 1,2. Berarti di sini. Ini adalah titik D. Nah, paham ya? Jadi di sini misalkan ada vektor A nih. Vektor A itu kan adalah komponen pertamanya 2 dan min 2. Karena ini adalah vektor posisi, ya, vektor posisi, berarti vektor A ini, karena vektor posisi, maka vektor A ini adalah titik awalnya adalah 0,0 kan, berarti di sini adalah XA, misalkan titik A ya, XA dikurang dengan 0 kan, kemudian di sini adalah YA dikurang dengan 0, maka akan menjadi XA dan YA itu sendiri kan, yaitu adalah titik koordinat dari titik A ya. Nah, berarti di sini misalkan adalah vektor A ya. Oke, kita akan tarik vektor A di sini. Kemudian ada vektor C. Ya, anggap saja ini lurus ya. Oke, kemudian di sini ada vektor D. Ya, seperti ini. Nah, kan diketahui ini adalah bentuk jajar genjang ya. Jajar genjang A, B, C, D. Nah, berarti kalau misalnya jajar genjang, ingat jajar genjang itu memiliki dua pasang sisi yang saling sejajar. Berarti misalkan kalau misalnya ada di sini, ini kan berarti A, kemudian jajar genjang ABCD, berarti ABCD, berarti nanti ada garis CD, kemudian ada garis DA kan. Nah, berarti otomatis kira-kira titik B-nya itu kan berarti di daerah sini kan, ya, di daerah sini. Nah, sekarang kita akan lihat kalau jajar genjang ABCD berarti biasanya penulisannya di sini adalah garis AB, kemudian garis BC, kemudian garis CD, kemudian garis DA ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini misalkan ada vektor DA. Ya, di sini ada vektor DA ya. Vektor DA. Nah, kalian perhatikan di sini kita akan menggunakan konsep penjumlahan. Oke, di sini berarti kalian perhatikan ini kan vektor D nih. Kemudian ini adalah vektor A ya. Ini adalah vektor C. Nah, berarti di sini bisa kita tulis dengan vektor D ditambah dengan vektor DA ya, itu akan sama dengan vektor A. Ya enggak? Ya kan ini berarti menggunakan konsep yang metode segitiga. Ya. Oke, saya akan ganti warna dulu saja supaya lebih terlihat. Oke, nah di sini kita akan lihat vektor DA ya. Oke, di sini ada vektor DA. Nah, berarti kan di sini bisa kita tulis Nah, bisa kita tulis dengan vektor D ditambah dengan vektor DA itu akan sama dengan vektor A kan? Dari metode segitiga. Ya, kalian lihat vektor DA ini titik awalnya di sini ya. Berarti kan pada titik ujung vektor dari vektor D. Nah, berarti kita bisa menggunakan metode segitiga yang tadi. Berarti bisa kita tulis vektor D ditambah vektor DA itu sama dengan vektor A. Atau bisa kita tulis vektor DA itu sama dengan vektor A dikurang dengan vektor D. Ya. Oke, nah selanjutnya berarti kan kira-kira titik B itu kan terletak di sini ya. Jadi kan di sini ada
vektor CD ya, kemudian ada vektor CD ya, vektor CD. Nah, kemudian berarti kan di sini otomatis ada vektor AB ya. Berarti kan kira-kira letak B kan di sini karena ini adalah jajar genjang. Nah, kira-kira letak B kan di sini. Berarti kan nanti ada vektor AB. Kemudian ada vektor BC. Ya, ada vektor BC. Ingat, berarti AB itu berarti dari sini ke B, dari A ke B. Kemudian kalau vektor BC berarti adalah dari B ke C. Ya, berarti kan kira-kira di sini ada vektor BC yang arahnya dari sini ke sini, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya di sini pasti juga akan ada vektor B kecil ya, B kecil, yaitu arahnya adalah dari titik pusat Kartesius 0,0 ke titik B kan, berarti dari sini ke sini, ya kan? Nah, maka kita bisa karena kita akan menggunakan vektor DA ini, maka kita akan ambil sisi jajar genjangnya yang sejajar dengan DA. Berarti kan adalah BC ya. Kita akan mengambil vektor BC di sini. Dari sini ke sini ya, kira-kira. Nah, berarti di sini nanti kita akan lihat vektor BC. BC kan berarti arahnya dari sini ke sini. Kemudian di sini ada vektor B ya. Berarti kita bisa tulis vektor BC atau bisa kita tulis di sini vektor B ditambah dengan vektor BC akan sama dengan vektor C kan? Ya kan? Nah, berarti karena gini, ini kan vektor B nih, vektor B dari sini ke sini nih, ya kan? Kemudian ada vektor BC, vektor BC, berarti dari sini ke sini kan kira-kira kan? Nah, berarti akan menghasilkan vektor C, ya dengan menggunakan konsep metode segitiga. Atau bisa kita tulis dengan BC itu sama dengan vektor BC sama dengan vektor C dikurang dengan vektor B. Ya. Nah, kalian perhatikan DA kan arahnya ke sini, kemudian BC itu kan arahnya ke sini ya. Berarti di sini vektor DA dan vektor BC itu adalah saling berlawanan arah. Atau bisa kita tulis dengan BC itu sama dengan negatif dari DA. Ya kan? Nah, maka kita peroleh kita akan substitusi dari persamaan yang ini. BC adalah vektor C dikurang dengan vektor B sama dengan negatif dari vektor A dikurang dengan vektor D. Maka kita peroleh vektor C dikurang vektor B itu sama dengan negatif vektor A ditambah dengan vektor D. Nah, kita akan peroleh vektor B-nya sendiri ya. Vektor B pindah ruas ke kanan, maka akan menjadi sama dengan vektor A ditambah dengan vektor C dikurang dengan vektor D. Nah, tinggal kita substitusikan vektor B, berarti di sini langsung ya kita jumlahkan ya. Vektor A berarti di sini 2. Kemudian ditambah dengan vektor C, berarti di sini dengan ditambah min 4 ya, berarti langsung saja min 4. Kemudian dikurang dengan vektor D 1. Ya, kemudian selanjutnya min 2 ditambah dengan 3 dikurang dengan 2. Ya. Ini adalah vektor B. Maka vektor B-nya adalah berapa ini? 2 min 5 ya, berarti min 3. Kemudian min 2 berarti min 4 tambah 3 min 1. Maka kita peroleh ini baru vektornya ya. Nah, tapi ingat karena vektor B ini adalah vektor posisi ya. Kita kan peroleh vektor B itu sama dengan min 3 dan min 1 ya. Nah, maka di sini kan karena vektor posisi maka XB dikurang 0, kemudian YB ya ini 0 dikurang 0 itu sama dengan min 3 min 1 kan. Nah, maka kita peroleh
langsung XB-nya itu sama dengan min 3, kemudian YB-nya itu sama dengan min 1. Maka ini adalah koordinat dari titik B, yaitu adalah titik B-nya koordinatnya adalah min 3, min 1. Ya. Yang ditanyakan adalah koordinat titik B-nya adalah min 3, min 1. Jadi di sini ada titik B nih. Ya, di sini ada titik B, yaitu adalah min 3, min 1. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Di sini ada vektor B kecil ya, vektor B kan. Kemudian di sini ada garis BC. Vektor BC. Ya, ini adalah vektor BC-nya. Makanya tadi kita peroleh vektor B ditambah vektor BC sama dengan vektor C. Karena di sini vektor B ditambah vektor BC sama dengan vektor C. Oke, kita lanjut. Perkalian vektor dengan skalar. Misal suatu vektor A dan K adalah suatu skalar, yaitu adalah bilangan real, maka perkalian vektor A dengan K akan menghasilkan vektor K dikali vektor A. Nah, dengan di sini yang pertama panjang vektor K dikali dengan vektor A itu sama dengan mutlak K dikali dengan panjang vektor A ya. Ini adalah mutlak K. Jadi nanti nilai K itu adalah bilangan real kan. Bisa saja positif, bisa saja negatif. Tapi ingat karena panjang berarti tidak boleh negatif. Makanya di sini kita gunakan harga mutlak, nilai mutlak. Nilai mutlak dari K dikali dengan panjang vektor A. Kemudian jika K-nya itu lebih dari 0, artinya adalah nilai K-nya itu positif, dan vektor A itu tidak sama dengan vektor 0, artinya adalah vektor A bukan vektor 0 ya. Maka vektor K dikali vektor dari K dikali vektor A itu searah dengan vektor A. Kemudian jika K-nya itu kurang dari 0 dan vektor A tidak sama dengan vektor 0, maka vektor K dikali vektor A akan berlawanan arah dengan vektor A. Kemudian jika K-nya sama dengan 0 atau vektor A-nya itu sama dengan vektor 0, maka vektor K dikali vektor A itu sama dengan vektor 0. Oke, kita akan lihat ilustrasinya. Jadi di sini misalkan ada vektor A ya, dengan arahnya seperti ini, awalnya di sini, kemudian ujungnya di sini ya. Kemudian misalkan kita ambil K-nya itu adalah setengah, berarti kalian perhatikan nih, vektor A ini kan berarti komponen pertamanya adalah 2 ya, kemudian komponen keduanya adalah 4 ya, 1, 2, 3, 4 satuan kan. Nah berarti di sini setengahnya dari vektor A berarti adalah komponen pertamanya kan ini tadinya 2 menjadi 1 ya, kemudian dari 4 komponen keduanya dari 4 menjadi 2. Kemudian arahnya karena di sini K-nya itu positif, yaitu adalah setengah, maka arahnya itu sama dengan vektor A. Kemudian jika di sini kita kalikan dengan negatif setengah, nah berarti kan panjangnya kan sama saja dengan vektor setengah A ya. Nah, tapi arahnya berlawanan karena di sini K-nya, nilai K-nya itu adalah negatif. Kemudian kalau misalnya kita kalikan dengan 2, berarti di sini komponen pertamanya yang tadinya 2 menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian komponen keduanya yang tadinya 4 menjadi 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian arahnya searah dengan vektor A karena di sini K-nya itu positif. Kemudian kalau misalnya di sini kita kalikan dengan negatif 2, berarti panjangnya sama dengan yang 2A, tetapi arahnya berlawanan karena di sini K-nya adalah negatif. Oke. Nah, secara aljabar, misalkan kita memiliki vektor A, itu dengan komponennya adalah min 1 dan A1 dan A2, maka vektor K dikali vektor A itu sama dengan, kita tinggal kalikan setiap komponennya itu dengan K-nya ya. Berarti di sini akan menjadi K dikali A1, kemudian K dikali A2.
Nah, sama saja dengan penulisan yang kedua seperti ini, tinggal kita kalikan setiap komponennya dengan K. Oke, lanjut ke contoh. Jadi di sini misalkan ada vektor D dengan komponen pertama 5 dan komponen keduanya adalah min 2, kita akan cari min 3 dikali vektor D. Berarti kan di sini adalah min 3 kali vektor D sama dengan, langsung saja ya, berarti adalah min 3 dikali 5, kemudian di sini min 3 dikali min 2. Maka akan menjadi min 15 dan 6. Oke, kita lanjut. Diketahui vektor A 3 dan 4, kemudian vektor B adalah 2 dan 3, kemudian vektor C 12 dan 17, jika X dikali vektor A ditambah dengan Y dikali vektor B sama dengan vektor C, maka nilai dari X ditambah Y sama dengan, nah di sini X dikali vektor A berarti 3 dikali dengan X, kemudian 4 dikali dengan X juga ya, maka akan menjadi 3X, kemudian di sininya adalah 4X. Ditambah dengan, berarti ini dikali dengan Y, berarti 2Y, kemudian ini adalah 3Y sama dengan 12 dan 17. Nah, kemudian karena penjumlahan berarti kan kita bisa tulis seperti ini ya, 3X ditambah 2Y, kemudian ini adalah 4X ditambah 3Y sama dengan 12 dan 17. Nah, ini kita akan memiliki persamaan. Kita akan membentuk suatu persamaan. Oke, misal di sini berarti persamaan yang pertama adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Kemudian 4X ditambah 3Y sama dengan 17. Ya, sekarang kita akan samakan salah satu koefisien dari persamaannya. Di sini saya akan kalikan dengan 3, kemudian di sini saya akan kalikan dengan 2. Ya. Nah, maka akan memperoleh 9X ditambah 6Y sama dengan 36 ya. Kemudian di sini berarti dikali 2, 8X ditambah 6Y sama dengan 34. Oke, kita kurangkan. Berarti di sini Y-nya habis, sisanya adalah X. Sama dengan 2. Sudah memperoleh X-nya 2, berarti tinggal kita substitusikan ke salah satu persamaan. Saya akan ambil persamaan yang pertama, 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Maka 6 ditambah 2Y sama dengan 12. Kita peroleh berarti 2Y sama dengan 6 atau Y-nya itu sama dengan 3 ya. Maka X ditambah Y adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke. Kita lanjut. Penyajian standar dari vektor di R2 ya. Nah, di sini kita ketahui di video yang sebelumnya ya, tentang vektor basis, yaitu adalah vektor posisi yang saling tegak lurus ya. Vektor basis adalah vektor posisi yang saling tegak lurus. Yang tegak lurus. Nah, biasa tegak lurus dilambangkan seperti ini ya notasinya. Nah, yaitu adalah vektor basis di R2, misal contohnya adalah vektor I, ini adalah vektor I, dengan komponen pertamanya adalah 1, komponen keduanya 0, kemudian vektor J, ini adalah komponen pertamanya 0, dan komponen keduanya adalah 1. Nah, misal terdapat vektor V, dengan komponen pertamanya V1, komponen kedua V2, dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor basis vektor I dan juga vektor J. Jadi vektor V ini bisa kita tulis dengan vektor V sama dengan vektor V komponen pertamanya V1, komponen keduanya V2, bisa kita tulis dengan V1 dikali dengan vektor 1
dan 0. Karena kan kalau kalian kalikan nih, berarti V1 dikali 1 V1 kan, kemudian V1 dikali 0 adalah 0. Kemudian ditambah dengan V2 komponen keduanya dikali dengan vektor dengan komponen pertamanya 0 dan komponen keduanya adalah 1. Nah, berarti kan di sini kalian kalikan V2 kali 0 0 ya, kemudian V2 dikali 1 1. V2 sama dengan V2. Maka kita bisa tulis vektor V ini sama dengan V1 dikali vektor I ditambah dengan V2 dikali dengan vektor J. Nah, contoh misalnya di sini ada vektor A ya dengan 5 dan komponen pertama 5, komponen keduanya min 2. Nah, ini bisa kita tulis dengan vektor A ini ya, vektor A sama dengan berarti A1-nya dulu kan, berarti adalah 5 dikali dengan vektor I ya ditambah dengan min 2 dikali dengan vektor J. Atau bisa kita tulis 5 vektor I dikurang dengan 2 dikali dengan vektor J. Ya. Kemudian selanjutnya yang B, diketahui vektor A yaitu adalah I dikurang 3J dan B sama dengan 2J. Maka vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan, berarti kan di sini kita bisa tulis vektor A ditambah dengan vektor B itu kan sama dengan berarti adalah vektor I dikurang dengan 3 dikali vektor J kemudian ditambah dengan 2 dikali vektor J. Nah, kalian tinggal jumlahkan yang yang I dengan J-nya saja. Jadi kan di sini sama saja dengan 1 ditambah 0 kan. 1 ditambah 0 kali vektor I, kemudian ditambah dengan min 3 ditambah 2 dikali dengan vektor J. Jadi tinggal kalian jumlahkan, kalian operasikan yang sama. Yang I dengan I, kemudian yang J dengan J. Maka sama dengan, ini sama dengan vektor I ya, tetap vektor I yaitu adalah 1 ditambah 0 kan 1. Kemudian di sini berarti dikurang J. Ya, karena min 3 ditambah 2 min 1. Min 1 dikali ditambah min 1 dikali J berarti adalah min J. Gitu. Oke, lanjut. Diketahui vektor A yaitu adalah I ditambah 2J dan B-nya adalah min I dikurang dengan 4J. Maka 2 dikali vektor A ditambah dengan 3 dikali vektor B sama dengan, nah berarti kan 2 kali vektor A ditambah dengan 3 dikali vektor B ini sama dengan, berarti kan 2 dikali dengan vektor I ditambah 2 dikali vektor J ya. Kemudian ditambah dengan 3 dikali min I dikurang 4J. Ya. Berarti di sini adalah 2I ditambah 2J. Kemudian min 3I. Kemudian min 12J ya. Nah, langsung saja kita tinggal jumlahkan yang I kemudian yang J. 2 min 3I berarti ini adalah min I. Kemudian 2 dikurang 12 berarti di sini adalah min 10J. Oke, lanjut. Oke, contoh yang selanjutnya, jika vektor AB sama dengan 3I ditambah 4J dan vektor AC sama dengan 2I dikurang J, maka vektor BC sama dengan, nah berarti kan kalau vektor AB itu kan sama dengan B1 dikurang A1I ya, kemudian ditambah dengan B2 dikurang A2C ya kan. Nah, kemudian kalau vektor AC
ya, vektor AC itu kan sama dengan berarti C1 dikurang A1 I, kemudian ditambah dengan C2 dikurang A2 C. Ya. Oke, berarti yang kita cari adalah vektor BC. Nah, kalau vektor BC berarti itu kan sama dengan C1 dikurang B1 kan. Kemudian kali vektor I, kemudian ditambah dengan C2 dikurang B2 dikali vektor C. Seperti ini. Nah, berarti kan kita akan mencari bentuk ini ya. Nah, berarti untuk mencari vektor BC berarti kan kita akan menghilangkan A-nya ya. Nah, maka untuk menghilangkan A-nya bisa kita tulis untuk vektor BC ini. Berarti supaya A-nya itu hilang dengan bentukan seperti ini, berarti C-nya adalah titik ujung. Berarti kita bisa kurangi vektor AC dengan vektor AB ya. Ya kan? Jadi C-nya di awal kan, C-nya di depan, kemudian min A, kemudian min A1, kemudian dikurangi dengan min A1, berarti kan nanti A1-nya hilang. Begitu juga dengan yang A2-nya. Makanya kita bisa tulis BC, vektor BC itu sama dengan vektor AC dikurang dengan vektor AB. Ya. Berarti di sini kita langsung saja berarti vektor AC dulu ya. AC berarti di sini adalah 2 dikurang 3 kali vektor I, kemudian ditambah dengan min 1 dikurang dengan 4 ya, 4 dikali vektor C, maka menjadi min I dikurang 5C. Ya. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ada hal yang belum sulit untuk dipahami. Jangan lupa untuk dicatat supaya dapat mempelajarinya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.